Bisa nggak kita tanpa hutang? Bisa. Di dunia pun sudah banyak cara-cara yang mungkin di Indonesia nggak semuanya kayak begitu, tapi ada sebenarnya. Itu semuanya, tapi yang membiayain kan orang. Mungkin aja Anda start dari profesional yang bekerja pada satu orang, ternyata setelah Anda menunjukkan skill Anda, mungkin pemiliknya ini bilang, oh kayaknya kamu bagus ya, kita buatin satu bisnis yang benar-benar jalan, kamu tak kasihin saham deh, tapi aku juga ikut dong, kamu untung aku untung, kan begitu. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom by GMS Bizcon. Di sini kita bakal sharing banyak banget tentang berbagai wisdom yang tentunya pasti jadi berkat buat bisnis Anda. Bersama saya Ivana dan Ko Fandi. Hai. Oke, karena kita di sini nanti bakalnya banyak sekali episode yang menarik. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Yes, betul. Kali ini kita membahas apa nih, Ko? Jadi pada saat ini kita ingin membahas satu materi atau satu tema yang sebenarnya sangat relate dengan banyak orang di antara kita, yaitu bagaimana supaya kita bebas dari hutang. Karena hutang ini sendiri ternyata menjadi salah satu bentuk naluri survival manusia di zaman modern ini, gitu ya. Karena bagaimanapun misalnya bisa jadi pertama, saya butuh, apakah itu dalam pribadi ataupun dalam perusahaannya juga, gitu. Katakanlah, saya cuma punya duit berapa juta nih, ternyata mau beli satu gadget tertentu duitnya nggak cukup. Cara jalan pintasnya adalah dengan berhutang. Perusahaan juga seperti itu. Kadang-kadang mau bayar THR karyawan atau misalnya harus bayar TOP gitu. Salah satu cara yang paling cepat adalah dengan berhutang. Jadi kadang-kadang bisa jadi hutang itu terjadi karena mismanagement, bisa jadi karena mungkin ketamakan atau keserakahan gitu ya. Dan intinya hutang itu bisa jadi alternatif yang ditawarkan oleh dunia ini sebagai satu jalan pintas. Tentunya macam-macam, ada pinjol, ada pay later, ada kartu kredit, ada gestun gitu ya. Nah sekarang kita juga dibombardir semuanya dengan pinjol gitu. Dan uniknya Ivana, Google Search 2021 itu menghasilkan satu kesimpulan bahwa minat penelusuran terhadap keyword kata-kata kunci pinjol dan pinjaman online itu meningkat sebesar 96%. 96%? Ini sebagai satu concern kita sebagai anak-anak Tuhan, gimana caranya, apakah kita ini sebenarnya boleh berhutang atau enggak. Nah, kita excited nih pengen tanya-tanya nih sama narasumber kita. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya buat yang belum kenal, ini adalah Ko Adrian Sarwono. Beliau adalah salah satu pengusaha manufaktur makanan dan juga seorang tim leader ya, yang menjadi leader di pengembalaan GMS Surabaya Barat Regional Eropa. Dan tentunya kita undang karena Ko Adrian ini punya pengalaman, punya sharing yang luar biasa berkaitan dengan hutang. Hai Ko. Hai. Shalom ya Ko. Shalom. Nah, pertanyaan kita nih, sebenarnya gimana sih menurut Alkitab, Ko, sikap anak-anak Tuhan terhadap hutang? Itu. Saya quote salah satu ayat dulu ya, itu di Roma 13 ayat 8. Ini yang salah satu ayat yang paling to the point mengenai berhutang. Kata-katanya demikian, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ini sangat direct, kata-katanya adalah jangan berhutang apa-apa. Tapi sebenarnya memang fokusnya adalah agar kita tidak hidup ini tidak bergantung kepada barangnya, tetapi lebih fokus kepada hubungan manusianya. Karena di sini dikontraskan dengan saling mengasihinya. Jika hidup seseorang, tadi saya dengarkan ada orang-orang yang pinjol untuk misalnya pinjol ataupun gestun hanya untuk mendapatkan satu barang. Itu fokus yang diajak oleh Alkitab, jangan sampai kita fokusnya ke barang. Lebih baik fokusnya adalah untuk saling mengasihi, fokusnya kepada manusia, kepada hubungan manusia. Jadi sebelum berkata jangan berhutang itu sebenarnya hanya side effect dari fokus yang salah. Alkitab rindunya kita itu fokusnya pada manusia. Culture yang tadi naik 96% ya, saya dengar ya, mengenai pinjol itu berarti fokusnya kebanyakan orang ingin meningkatkan kepemilikan barang dalam kehidupannya, sehingga jalur yang diarahkan
itu melalui pinjaman atau berhutang. Padahal sebenarnya fokus kita adalah bagaimana kita menjalin hubungan lebih baik, baik itu suami istri maupun dengan teman, maupun dengan sekeliling, maupun dengan customer kita. Seharusnya human relation yang harusnya lebih penting. So itu dasar ayat pertama yang jelas berbicara mengenai jangan berhutang. Tetapi bukan hanya itu, ada yang warning kedua. Di Amsal 22 ayat 7 dikatakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Konsep kedua mengenai hutang adalah jika Anda berhutang, berarti Anda menjadi budak bagi orang yang menghutangi Anda. Padahal kita disuruh menjadi hambanya Tuhan, bukan hambanya yang lain. Pinjol. Entah itu Bukan namanya pinjol. lain-lain. Jadi itu jika sudah terlanjur, konsepnya adalah kita akhirnya ujung-ujungnya diperbudak. Kata-kata diperbudak cukup ekstrim, karena berbudak berarti kita tidak mempunyai hak apapun, hidup kita dikontrol, baik itu prioritas maupun waktunya dikontrol oleh yang lain, bukan kita. Jadi akhirnya kita tidak bebas. Padahal Tuhan rindunya kita bebas untuk menyembah Tuhan. So itu mungkin yang saya bisa sampaikan mengenai jangan berhutang. Nah, kadang-kadang kan kita ini itu ya, atau mungkin beberapa teman-teman di luar sana nih, itu katakanlah ada satu kesempatan gitu misalnya, tapi mungkin secara modal nggak cukup gitu. Nah, itu gimana Pak Adrian? Itu misalnya ada bisnis ya, ada orang peluang, bisnis, tapi kan harus bisnis setor ya. duit nih, betul, gitu. Tapi duitnya harus kurang. chip in gitu ya. Itu ada tender atau ada Itu sering potensi terjadi sih. bisnis. Nah, Iya. nah, itu gimana? Kalau mengambil dari prinsip pertama, jangan berhutang. Jika ada kesempatan atau misalnya proyek yang muncul peluang di depan mata kita, jika kita tidak mempunyai capital atau modal untuk melakukannya, saya sih mengajak untuk sistemnya mungkin berbagi ya, mengurangi kontrol sedikit, mengurangi keuntungan, tetapi tidak menambahkan hutang. Jadi mungkin aja peluangnya bisa tetap diambil, tetapi mungkin dengan kerjasama. Karena kita punya peluang dan punya ide, punya keahlian mungkin, tetapi ada orang yang punya uang, punya aset, punya dana, tapi tidak punya peluang tersebut, ya kerjasama. Bagaimana nanti ngaturnya supaya tetap melakukannya sehingga proyek ini tidak startnya dengan berhutang. Suatu peluang, tetapi startnya juga melanggar prinsip kerajaan Allah, menurut saya akan mengurangi keefektivitasan dari peluang tersebut. Jelas-jelasan, misalnya kita masuk ke dalam satu proyek, tetapi startnya dari hutang, padahal berarti kita diperbudak oleh hutangnya ini, padahal mestinya kita bisa memaksimalkan peluang ini agar mendapatkan profit yang paling maksimis. Padahal jika misalnya profitnya 15%, biaya bunganya 9%. Ya berarti sebenarnya ini peluang yang nggak terlalu besar, apalagi kalau cuma profitnya 12%, misalnya begitu. Bayar utangnya bunganya 9%, ya. Sebenarnya berarti ini bukan peluang yang besar banget, karena in the end itu cuma dapat 3%. Ya. Jika, peluangnya jadi nggak bagus ya, Ko ya. Jika ada saingan, ini tender misalnya, jika ada pesaing yang tidak berhutang, dia ngomong tak turunin harganya, nangis. cuma 9% aja, kita berarti kan nol tanpa. Jadi peluang jadi nggak jadi peluang jika startnya dari berhutang, menurut saya. Jadi peluang yang kurang baik bisa-bisa. Jadi definisi peluang itu perlu diamati lebih baik. Apakah benar-benar peluang jika tidak ada modal, atau kita bisa menjalani peluang itu tanpa berhutang dengan cara yang lebih inovatif, ya misalnya kerjasama dengan orang lain, dan mungkin zaman sekarang cara pembiayaan yang bukan tanpa hutang itu juga ada, tapi mungkin dalam bentuk saham dan lain-lain. Saya ngerti. Cari investor juga Misalnya. bisa ya, Ko ya sekarang ya. Nah, apakah dalam zaman modern seperti sekarang ini, apakah mungkin kita hidup tanpa hutang? Atau mungkin definisinya yang hutang itu seperti apa? Bagaimana misalnya kita bisnis nih, kan ada yang TOP ya, supplier ngirimin barang dulu, nanti kita bayar 1 bulan kemudian. Apakah itu termasuk hutang atau mungkin definisi hutang ya? Definisinya itu mungkin kita bisa Ya selesai dulu mungkin ya. kalau bagi saya sendiri,
Kalau hutang ke supplier yang sesuai dengan TOP itu saya tidak masukkan ke dalam. Jadi hutang supplier gitu ya, itu nggak masuk definisi hutang yang Alkitab katakan. Ini karena itu kayak mengatur cash flow aja. Ya. Asal kita memang nanti di saat kita harus bayar sudah dijadwalkan dan memang ada cash yang disiapkan, itu namanya bukan hutang, cuma mengatur cash flow. So bagi saya itu tidak masuk kata-kata hutang. Bagi saya hutang itu adalah kita memulai sesuatu, ini buat modal kerja benar-benar, kita nggak punya capital, kita harus beli tanah atau beli seluruh mesinnya, itu nggak punya apa-apa kita. Terus akhirnya saya nggak ngerti gimana caranya punya aset atau apa digadaikan kolateral ke bank, dijaminkan, kemudian ngambil utang itu untuk menjalankan bisnis ini. Berarti dari awal bisnis ini sudah mengurangi profitability karena tiba-tiba ada cost of money hanya untuk melakukannya. Nah, kayaknya itu yang menjadi berat. Kata-kata jangan berhutang, saya merasa ini satu mengurangi competitive advantage, kedua berarti fokus nanti kita prioritasnya bisa-bisa hanya untuk menyelesaikan hutang, bukan untuk memperbaiki kinerja bisnisnya, bukan untuk memperbaiki kinerja kita terhadap customernya, tapi pokoknya kita cari jalan sepintas-pintasnya agar kita bisa memenuhi membayar bunganya atau cicilannya. Itu akan mengubah arah perusahaan kayaknya. Ini yang saya alami dahulu. Setelahnya kami maunya membuat produk yang terbaik untuk customer. Ujung-ujungnya karena hutang, saya nggak peduli, pokoknya diskon, pokoknya dapat cash. Jadi akhirnya brandnya juga makin hancur karena pricing kacau, dan belum tentu cash itu menolong long term. Artinya itu bisa-bisa merugikan bagi perusahaan karena long term kita rugi, tapi paling nggak ada cash yang sekarang. Jadi nantinya menjadi mengacaukan ke area-area yang lain. Jadi ini cuman menurut saya, ini kata-katanya hutang itu menjadi jebakan. Ada ayat yang berkata bahwa di 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Hutang itu sepertinya menjadi jerat atau masuk ke dalam berbagai nafsu yang nantinya ujung-ujungnya keruntuhan. Hutangnya sendiri tidak menjadi masalah dalam tanda kutip ya, jika keinginan yang sebelumnya yang tidak dibetulkan. Ingin kaya ini kata-kata mungkin zaman sekarang mungkin ambisi ya. Bahkan 10 Kumala yang ke-10 berkata jangan mengingini barang orang lain. Nah, karena ingin kaya ini, karena zaman sekarang kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Istilah kerennya benchmarking ya. Kelihatannya keren ya, tapi mungkin bahasa Alkitabnya malah mengingini barang orang lain. Jadi kita ngelihat rumah orang lain, aku pengen punya rumah orang ini. Lihat mobilnya orang lain, aku pengen punya mobil orang itu. Lihat handphonenya orang lain, handphone terbaru, aku pengen punya. Jadi semua decision making kita dasarnya karena kita want sesuatu, mengingini sesuatu. Ujung-ujungnya ingin kayanya karena kita ingin barang. Balik lagi, jangan berhutang karena barang, gitu kan kayak. Karena kalau fokusnya barang, nanti ujung-ujungnya anyway diri kita akan hancur, bisnis kita akan hancur. So, saya mengajak untuk kita jangan sampai startnya dari berhutang, lebih baik cari cara yang lain. Kalau kita sudah punya bisnis yang berjalan, ya kumpulkan apapun profitnya, ekspansi ataupun new division atau new perusahaan yang baru, ya startnya dari capital yang kita miliki, dari keuntungan yang kita miliki. Apakah lebih cepat atau lebih pelan daripada yang lain yang punya duit? Ya definisinya kalau kelihatan sekarang kelihatannya lebih banyak. Tapi bagi saya, kalau orang punya, misalnya kita punya toko, punya cabangnya kita 3, kompetitor punya
20. Kita rindunya mau sama-sama 20. Tapi kita nggak tahu dia pembiayanya bagaimana. Kita cuma lihat 20-nya. Iya. Kita bilang kita harus mencapai 20. Dengan cara apa? Ternyata tiga-tiganya dijaminkan. Misalnya gitu kan ya. Iya, supaya bisa ngembangin jadi 6, jadi apa. Tapi ternyata belum tentu 3 yang dibangun ini menguntungkan. Jika tidak, 3 yang menguntungkan ini malah diresikokan hanya untuk mendapatkan 3 yang tidak menguntungkan. Akhirnya ujung-ujungnya yang tadinya punya 3, sekarang ke-6-6-nya hilang. Padahal bayangannya kita harus punya 20. Jadi ingin kayanya itu yang harus dibetulkan di hadapan Tuhan. Menurut saya startnya adalah Tuhan itu menaruh di dalam hidup kita potensi dan segala talenta yang memang spesifik untuk diri kita. Fokusnya adalah kita harus improve diri kita sendiri. Saya mendengar ada seorang pembicara yang berkata, ini contoh aja, Apple itu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain point of view-nya. Apple tidak pernah membandingkan dirinya dengan perusahaan orang lain. Perusahaan lain selalu membandingkan kepada Apple. Ujung-ujungnya yang lebih berhasil adalah Apple, karena point of view-nya beda. Apple itu punya visi yang jelas. Saya akan improve produk saya ini, saya akan perbaiki karena saya punya tujuannya. Dia tidak bingung dengan of course itu hanya untuk sebagai data, tapi itu bukan motivasi dasarnya suatu perusahaan yang ini di dunia termasuk berhasil. Sedangkan perusahaan lain yang mungkin punya kapabilitas production yang juga lumayan jago, entah misalnya Dell atau apa, tapi sekarang malah hilang Dell. Karena apa? Dia dari dahulu startnya adalah fokusnya produk, bukan customer. Fokusnya ke barang. Untuk membentuk barang yang baik, mungkin dia fokusnya jadi ngutang dan lain-lain. Fokusnya kepada mengingini punyanya orang lain. Produk itu lebih baik, saya mengingini untuk ingin punya produk. Apple lain, tujuannya manusia. Bagaimana saya bisa melayani customer ini lebih baik. Fokusnya lebih benar. Ini padahal Apple itu bukan orang yang menjalankan prinsip kerajaan Allah. Tetapi ternyata prinsip kerajaan Allah itu jika dilakukan dengan benar, itu ujung-ujungnya baik. Itulah yang menurut saya berarti sebenarnya kalau orang bilang, bisa nggak hidup itu tanpa hutang? Kalau itu ada prinsipnya di Alkitab, saya percaya bisa. Amin. Karena saya lebih percaya Tuhan daripada prinsip manusia. Saya sudah coba lakukan yang prinsip manusia bahwa bisnismen tidak mungkin kalau tanpa hutang gitu ya. Saya coba lakukan malah meruntuhkan seperti kata ayat Alkitab, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan ujung-ujungnya kalau ada yang tidak dibenarkan prinsip-prinsipnya. Jadi bukan hanya hutangnya tapi juga keinginan ambisinya harus dibenarkan. Saya percaya kalau ambisinya dibenarkan, hutangnya tidak akan over, tidak dasarnya keputusan-keputusannya tidak yang menenggelamkan ke dalam nafsu dan jerat. Jadi itu yang saya percaya. Ini buat yang sering ngomong utang biar semangat kerja nih, hati-hati nih. Ternyata utang jebakan teman-teman. Bukan bikin semangat tapi tambah bikin tenggelam ya kok. Nah sekarang pertanyaannya gini, Pak Adrian juga untuk Ivana. Sekarang untuk bagi mungkin teman-teman di luar sana gitu ya, yang sudah terlanjur berhutang dan terlanjur terjebak dalam bunga hutang yang begitu banyak gitu ya, juga mungkin kita juga bisa lihat seorang ini ya, istrinya Nabi yang meninggal terus datang ke Elisa juga, itu kan si istri atau si janda ini kan terjebak pada satu kesalahan yang dia tidak lakukan, gitu. Suaminya tidak meninggalkan warisan, tapi malah meninggalkan hutang. Nah seperti itu menurut Pak Adrian gimana supaya kita ini bisa bebas dari hutang? Mungkin tips and triknya gitu. Kayaknya Alkitab tetap menjelaskan kembali ke prinsip dasarnya. Solusinya dari Nabi Elia ya, Elisa ya, Nabi Elisa yang berkata kepada janda itu adalah dia disuruh mencari tempat-tempat ya, bejana-bejana itu kepada orang-orang sekelilingnya. Saya percaya di dalam dasarnya itu, solusinya itu dibalik solusinya bukan bejananya. Solusinya adalah mencari orang yang bisa memberikan dia bejana. Berarti di
diarahkan dibalik daripada kamu bingung dengan masalahmu, tetap dasarnya adalah fokusmu jangan di hutang atau duitnya, fokusmu kepada orang. Saya percaya seorang istri janda ini dulunya mungkin nggak kenal orang-orang sekelilingnya, gara-gara minta bejana ini mau nggak mau dia berjumpa, kenalan, jadi fokusnya Alkitab itu ternyata balik lagi hubungan manusia itu yang jauh lebih penting daripada uangnya dan barangnya. So bagaimana caranya orang yang sudah terjerat kepada utang? Saya mengajak untuk fokusnya kembali kepada Alkitab, bahwa kita tujuannya hidup kita ini bukan untuk cari uang. Hidup kita ini ternyata untuk memengaruhi orang lain. Saya percaya kalau kita bisa duduk dan percaya Tuhan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini hidupnya adalah untuk menyaksikan bahwa ada orang-orang lain yang belum diselamatkan. Kita harus mengajak mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Di tengah jalan kita tetap bekerja. Di tengah jalan kita tetap mencari uang, tetapi itu bukan tujuan utamanya. Fokus. Jadi bagaimana caranya keluar hutang jika sudah terlanjur hutang, bukan salah kita. Tetap jalankan prinsip kerajaan Allah. Jangan sampai ambisi, jangan bingung dengan masalahnya. Tetap fokusnya kepada manusianya, tetap fokusnya kepada visi kerajaan Allah, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Di tengah jalan, saya percaya ada mujizatnya. Karena di tengah-tengahnya Elisa dan janda itu ada satu hal yang tidak bisa dimengerti, yaitu yang startnya kecil, yaitu satu buli saja, menjadi nggak tahu puluhan atau ratusan bejana. Jadi di tengah-tengah seseorang yang menjalankan prinsip kerajaan Allah, Tuhan akan menjadi Tuhan yang setia dengan prinsipnya. Orang-orang yang jalanin nanti ada mujizatnya. Mujizatnya di mana? Dalam bisnis namanya mujizat, berarti bisa terjadi dimanapun. Ada investor yang menolong, ada orang yang membantu, minjemin tanpa bunga, saya nggak ngerti, atau yang mengutangi dia ngomong ya sudah nggak usah dibayar. Itu saya sudah sering mendengar cerita-cerita yang seperti itu, yang atau bisnis yang sekarang tiba-tiba melipat kali ganda, itu yang kami alami. Jadi caranya itu Tuhan bisa berikan mujizat tidak dengan satu cara. Setiap bisnis, setiap orang, setiap personal itu bisa terjadi mujizat di mana-mana. Tetapi tugas kita hanya setia kepada prinsipnya terus-menerus. Dan prinsipnya adalah jangan berutang, karena jangan ambisi, tetap percaya pada Tuhan, dan saya percaya nanti Tuhan akan berikan jalan keluarnya. Amin. Gimana Ivana? Waduh. Minimal sekarang tak kita catat udah semua punya. ini. Ternyata prinsip, maksudnya kayak dari hutang itu, ternyata di balik hutang, di balik tindakan hutang tuh dalamnya ya kok ya, hatinya kita yang tadi soal ambisi dan lain sebagainya, itu yang jadi poin di Alkitab tentang itunya ternyata. Ya. Jadi jangan sampai fokus kepada barang, tapi benar-benar kepada relation. Yes. Itu yang saya dapat sih. Tadi sore Ko Adrian juga udah sempat singgung sekilas gitu ya. Apakah, nah ini pertanyaan mungkin lebih dalam lagi. Apakah mungkin gitu kita bisa mendirikan satu bisnis gitu ya tanpa hutang, walaupun tadi sekilas nggak apa-apa ya diulangi lagi, tetapi lebih dalam gitu ya. Kalau itu saya tahu jawabannya. Enggak, gue silakan. Bagi saya kalau kita ada ide, ya atau malah di dunia itu ada yang Shark Tank atau apa itu ya. Yang kita datang pada mencari investor dengan cara yang bukan berutang, tapi kita promosikan ide kita kepada orang-orang lain yang punya dana. Kalau mereka tertarik, mereka jadi partner atau gimana, akan jadi silent partner atau apa ya, angel investor atau apa visi apa sih, kayak apa yang kalau di Amerika banyak memang company yang siap membiayai startup gitu kan. So benar-benar bisnis inkubator atau apa? Iya, inkubator. Jadi bahkan di dunia sebenarnya sudah banyak. Itu bukan dasarnya bukan dari utang, tapi dari kepemilikan sahamnya dibagi. Berarti ternyata bisa nggak kita tanpa utang? Bisa. Di dunia pun sudah banyak cara-cara yang mungkin di Indonesia nggak semuanya kayak begitu, tapi ada sebenarnya. Itu semuanya, tapi yang membiayain kan orang. Berarti kan kalau Tuhan berkata bahwa fokusnya jangan ke barangnya, jangan ke duitnya, tapi ke orangnya. Kalau kita banyak kenalan orang-orang yang memang ternyata sejalan, prinsipnya sama, dan dia punya dana, kita punya ide, kita punya skill, dia punya kesempatan untuk membiayai, ternyata satu jalan.
kenapa nggak kerjasama? Ternyata tetap bisa bertumbuh. Jadi bagi saya tetap ada kok kesempatan untuk tumbuh meskipun kita nggak punya dana, meskipun kita nggak punya capital startnya. Banyak di Alkitab itu pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang ujung-ujungnya menjadi orang-orang yang dianggap kaya di Alkitab, startnya juga tidak punya apa-apa. Contoh, Yakub. Yakub tuh ujung-ujungnya dia menjadi orang yang punya 2 pasukan kata-katanya. Padahal di Alkitab dicatat bahwa dia itu berangkat merantau itu hanya dengan bawa tongkat, satu tongkat. Dia startnya dari apa? Kerja sama orang dahulu. Setelah itu dia dipercaya satu divisi kan itu. Dan divisi itu nanti ujung-ujungnya jadi miliknya dia. Dan mungkin aja Anda start dari profesional yang bekerja pada satu orang, ternyata setelah Anda menunjukkan skill Anda, mungkin pemiliknya ini bilang, oh kayaknya kamu bagus ya, kita buatin satu bisnis yang benar-benar jalan, kamu tak kasihin saham deh, tapi aku juga ikut dong, kamu untung aku untung kan begitu. Dan itu sudah terjadi di tim kita, teman-teman kita itu ada yang sudah kayak gitu, startnya dari pegawai kerja sebagai manajer dan apa, tapi begitu dipercaya dikasihin share, jadi sekarang dia jadi pemilik. Setelah menunjukkan bahwa dia memang bisa dipercaya dan punya skill dan ternyata tanpa utang semuanya. So apakah mungkin bisa terjadi? Bisa, di Alkitab menunjukkannya itu. Tapi kalau Anda memang punya capital, ya lakukan sebaik-baiknya. Anda punya mungkin warisan dari orang tua atau apa, ya pikirkan baik-baik, lakukan sesuai dengan kapasitas Anda. Anda punya sekian, jangan punya ambisi untuk bikin satu perusahaan yang jauh 20 kali lipat lebih besar dari jangan lihat industrinya gitu loh. Kalau Anda punya capital sekian, ya masuk ke industri yang dimana Anda bisa kompetitif gitulah kayaknya. Ya, misalnya Anda mau bikin mobil, ya bikin mobil. Ya misalnya ya, mobil listrik nih. Ya, mobil listrik. Wah, ini paling ngetren ya. Ya kalau Anda bisa buka restoran, ya jangan bikin mobil gitu. Biayanya buka restoran dengan bikin mobil listrik kayaknya beda deh. 1 gigafactory itu berapa harganya ya, berapa billion dollars kan gitu ya. So ya kalau memang Anda di areanya itu silakan. Kalau memang itu Anda mampu gitu ya. Tergantung. Jadi ini bukan masalah berapa besar bisnisnya, tetapi masalah ambisinya apakah sesuai dengan kapasitas kita. Jangan sampai kita banding-bandingkan, kita ingin kepemilikan atau kemampuannya orang lain, padahal Tuhan taruh kita di area tertentu. Kebanyakan orang-orang yang di Alkitab itu bertumbuhnya di keahlian-keahlian yang memang mereka miliki. Mereka bertumbuh dan baik mengexcellentkan apapun yang mereka miliki, kapital yang ada, keahlian yang ada, dimaksimalkan. Bukan karena mengingini yang lain, tapi memperbaiki dan memaksimalkan kesempatan dan talenta yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi keinget 5 roti 2 ikan kok ya. Betul. Ya, pembicaraan kita pada hari ini benar-benar mind blowing ya, maksudnya orang-orang rata-rata kan dari awal misalnya persepsinya kan kalau duitnya kurang utang gitu kan, ini jadi jalan pintas, tapi semoga kira-kira untuk hari ini kita bisa mendapatkan insight baru ya, jadi supaya jangan terjebak juga. Betul. Karena seneng banget itu tadi waktu Adrian sharing tuh, sesuaikan dengan kapasitas, bukan ngelihat milik orang lain terus mengingini tuh, itu yang jadi jebakan. Yes, betul. Oke. Nah, Pak Adrian, untuk ya nih, kayaknya waktunya. Itu, wayangnya mau minta sesuatu nih sama Pak Adrian. Bisa tolong disimpulkan Pak Adrian untuk pembicaraan kita pada hari ini, lalu nanti dengan Robert saya minta kita bisa Pak Adrian bisa mendoakan teman-teman yang melihat tayangan pada hari ini. Ya, kerinduan saya setiap orang itu akan memaksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Bukan dengan membanding-bandingkan dengan orang lain dan kompetitif untuk mendapatkan apa yang mereka miliki atau mereka punyai. Lebih baik kita fokusnya mencari dahulu kerajaan Allah, sehingga apapun yang kita miliki nanti Tuhan yang tambahkan. Bukan untuk mau memiliki punyanya orang lain. Oleh karena itu, saya hari ini rindu sekali untuk berdoa. Boleh ya? Boleh. Berdoa bersama ya. Karena saya percaya memang di luar sana banyak yang
mungkin hatinya masih belum searah dengan firman Tuhan, dan ada yang mungkin sudah terlanjur, sudah masuk ke dalam jerat yang hutang sudah lakukan. Kita rindu untuk berdoa bagi mereka. Mari kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang sedang terjerat hutang saat ini juga. Kami berdoa biarlah hati mereka diarahkan untuk sesuai dengan firman Tuhan. Hati mereka dimurnikan agar mereka benar-benar menjadi orang-orang yang menangkap firman Tuhan dan mau mengambil keputusan untuk meninggalkan segala prinsip yang lama dan mau mengikuti prinsip Tuhan, yaitu mereka akan tujuannya adalah bukan ingin kaya, tetapi ingin memperbaiki apapun yang ada di dalam kehidupan mereka masing-masing dan dikembangkan untuk membantu orang lain, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk membangun dan menyenangkan Tuhan, membangun gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan mujizat dalam kehidupan mereka saat mereka mulai taat kepada Tuhan. Dan kami percaya bagi orang-orang yang masih mempunyai kesulitan dalam mengarahkan kepada Tuhan, kami berdoa ada mujizat, mereka benar-benar bertobat, mereka meninggalkan kebiasaan yang lama dan kembali kepada jalan Tuhan. Orang-orang yang selama ini ingin cepat kaya, biarlah Tuhan ampuni segala dosa yang dahulu dan saat ini juga memberikan arah yang benar, visi yang benar, yaitu setiap kita akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa demi jiwa menuju Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan dan mujizat daripada Tuhan menyertai setiap orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Waduh, thank you banget Ko Adrian, buat waktunya, kemudian buat wisdomnya, buat semuanya, buat doanya terutama. Thank you so much. Oke, saya percaya apa yang kita sharingkan hari ini benar-benar jadi berkat ya buat setiap orang menonton. Saksikan untuk episode berikutnya yang pastinya lebih memberkatin lagi ya. Oke, see you. See you, bye-bye.